Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabi pun. Ya Bun. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini kita bisa bertatap maya kembali. Alhamdulillah dalam kondisi sehat semua ya kakak ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, saya mohon untuk Kak Ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Oke, terima kasih Kak Fasil. Ya, marilah kawan-kawan kita berdoa sejenak, mohon keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kegiatan di malam hari ini kita mendapatkan banyak manfaat yang dapat kita tularkan saat pembelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Firly selaku ketua kelas. Sudah ke-record semua ya Kak? Ada centang merah di atas itu. Ada buletan merah ya? Sudah Kak. Oke, berarti sudah ke-record. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Selamat malam. Kita sudah ditatap maya ke berapa Kak? Keempat ya. Oke, keempat. Mungkin ada yang masih kedua, ada yang masih ketiga, atau yang masih ke satu. Mungkin saya ucapkan selamat datang. Semoga kita sampai akhir nanti di perjuangan kita ini bisa berakhir dengan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Oke kakak semua, kita akan mulai di share screen terlebih dahulu. Oke, pada malam hari ini kita sudah masuk ke modul 1. Jadi ini sangat menjurus ke mapel yang kita ampu semua, yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, tentu kakak-kakak semua di sini pengampu PJOK, walaupun ada yang tugas tambahan jadi waka, ada ekskul dan sebagainya. Nah, harapannya dengan mempelajari modul-modul PKG PJOK ini kita akan lebih up to date karena program PKG PJOK ini dirancang sesuai dengan DBON Kak. Mungkin Kak Simon sudah paham itu DBON itu apa yang dikejar-kejarkan oleh Kemenpora, yaitu Desain Besar Olahraga Nasional ya. Oke. Seperti biasanya kesepakatan kelas pada malam hari ini sama, jadi dimohon untuk menyalakan kamera semua agar kita terpantau oleh kementerian, kemudian dimohon untuk mematikan mikrofon jika tidak berkepentingan ya. Nah, kemudian dimohon untuk hadir seutuhnya, menghargai waktu. Jadi malam hari ini kita pertemuannya 2 JP Kak. Jadi dimohon untuk tetap standby sesuai dengan waktu yang kita sepakati bersama. Kemudian dimohon untuk memaksimalkan fitur chat jika ada sesuatu mau izin ataupun dan sebagainya. Oke. Kalau ada yang tadi ada yang bilang mau ada keperluan lain, jadi dimohon konfirmasi terlebih dahulu. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini seperti biasa
masih sama seperti yang lalu, yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, dan menyenangkan, dan reflektif. Nah, itu capaian akhir pelatihan kita. Nah, di sini kalau capaian di modul ini, kakak-kakak semua, diharapkan guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, atau biasa disebut asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Karena di masing-masing satuan pendidikan itu mempunyai potensi dan kekuatannya masing-masing, tentu itu menjadi landasan kita untuk memberikan pembelajaran yang tidak sama dengan antar individu, mungkin antara guru yang satu dengan yang lain sesuai dengan aset yang dimilikinya. Nah, ini untuk tujuan umumnya, Kak. Jadi guru mampu memahami pendekatan aset, kemudian kalau dulu dalam pembelajaran itu kita cenderung mengedepankan masalah ya, Kak ya. Kalau belajar itu. Anak-anak kita mengalami kendala apa sih? Nah, kita mengentaskan itu. Kemudian kita cenderung pada masalah-masalah yang terdapat di dalam satuan pendidikan. Nah, sedangkan di PKG PJOK ini kita mengedepankan pada aset atau kekuatan yang kita miliki, Kak. Jadi mulai dari aset-aset sarana prasarana, kemudian aset manusianya. Jadi gurunya ini potensinya seperti apa nih? Jadi kita memaksimalkan aset yang ada. Kemudian capaian pembelajaran kita yaitu guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Nah, jadi kita bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di lingkungan kita, Kak. Mulai dari sumber digital ataupun sumber tertulis dan sebagainya. Kemudian guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, ini kakak-kakak tentu sudah berpengalaman semua, ada yang usianya di atas saya, ada yang seumuran dengan saya, tentu kita sudah memahami tentang sumber daya yang kita miliki. Nah, ini kakak-kakak semua, slide-nya belum pindah ya. Nah, jadi tujuan dari sesi kali ini yang terkhusus adalah Bapak atau kakak-kakak itu memiliki perspektif terhadap pendekatan asset based thinking, Kak. Jadi kita mampu menganalisis apa ini kekuatan-kekuatan yang kita miliki, potensi-potensi apa yang kita miliki di lingkungan sekolah kita, mulai dari aset politik, aset finansial, kemudian aset lingkungan, sosial budaya, keagamaan. Ada 7 aset nanti yang akan kita identifikasi di sini. Sehingga kualitas pembelajaran PJOK itu dapat berpihak kepada peserta didik. Kalau kemarin itu Kak Simon ini misalnya cenderung melatih sesuai dengan keinginan dia, karena dia basicnya pelatih ya Kak Simon ya. Ya, kita dalam pembelajaran harus dibedakan, Kak, antara melatih dan dalam kondisi belajar. Karena kalau belajar dan melatih tentu tujuannya berbeda. Nah, ini agenda pada malam hari ini, Kak. Nah, nanti kita ada diskusi, di situ ada 3 situasi nanti yang akan saya share. Nanti kakak-kakak dimohon untuk mengidentifikasi ketiga situasi itu, guru itu mampu mengidentifikasi aset seperti apa. Nah, kemudian ada agenda yang lebih detail lagi, Kak. Agak lemot ini sinyalnya. Nah, di situ nanti studi kasus ada 3 itu kita jabarkan bareng-bareng. Nanti kakak-kakak dimohon untuk membuat notepad-nya ataupun nanti menggunakan Google Doc ataupun apa nanti.
Nah, di sini Mahatma Gandhi itu pernah berkata, kekuatan itu tidak datang dari kapasitas fisik. Jadi kalau kita guru PJOK itu tidak membanggakan fisik kita, tapi itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Itu dari Mahatma Gandhi. Jadi kalaupun hanya fisiknya kuat, tapi tidak punya kemauan, itu laksana kayu yang tidak ada gunanya lah. Kalau bilang tunggul itu. Atau batang kayu yang tidak berguna, hanya diam saja. Jadi kalau kita punya kemauan yang tak tergoyahkan, nah tentu akan bisa meraih semuanya. Nah, kemudian ini kakak-kakak semua, ini berdasarkan proses belajar secara mandiri Kak yang telah dibaca. Kakak-kakak sudah membaca belum modul 1.2 Kak? Halo, kakak-kakak semua? Sudahkah membaca modul 1.2 Kak? Kayaknya senyum-senyum ini Kak Indra ini sudah sedikit banyak sudah membaca ini. Nah, di sini saya minta pendapatnya dikirim di kolom chat Kak. Apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Nggak usah melalui aplikasi lain, langsung aja di kolom chat Kak. Kak Iwan dan Kak yang lain, Kak Novrian. Nah, silakan pandangannya apa sih ABT itu atau asset based thinking itu sebenarnya apa sih? Nah, monggo Kak. Ditulis ataupun diketik di kolom chat Kak. Saya kasih waktu, nggak usah lama-lama, 2 menit. Oke, selamat malam Kak Joko. Langsung aja gabung Kak Joko. Kak Joko langsung aja ikuti perintah Kak. Jadi apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking ini? Monggo diketikkan di kolom chat. Iya, Ma. Ini Kak Rudi sudah membagikan itu Kak. Nah, pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang kita miliki. Oke, pendapat dari Kak Rudi. Oke, masuk. Ya, kemudian Kak Indra, asset based thinking itu merupakan proses berpikir untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan pembelajaran. Oke, ya mantap ini Kak. Jadi kita harus mampu bagaimana mengorganisir apa sih yang menjadi kelebihan-kelebihan di satuan pendidikan yang kita miliki. Kemudian Kak Verly, pendekatan yang mengedepankan aspek-aspek atau sumber daya yang dimiliki dijadikan sebagai aset atau modal yang dapat dioptimalkan untuk pembelajaran ataupun kegiatan PJOK. Ya. Kak Frandika, pendekatan yang lebih fokus
ke masa yang akan datang daripada fokus ke kelemahan atau kekurangan. Iya, bagus. Terima kasih Kak Frandika. Kak Irfan, langsung saja Kak Irfan bergabung di kolom chat, Kak. Jadi menuliskan apa sih yang menjadi bayangan Kakak Irfan berkaitan dengan asset based thinking itu apa? Kak Bagus, pendekatan yang berfokus pada kekuatan yang kita miliki untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, ya terima Mohon kasih. maaf Pak, untuk soalnya nggak kebaca apa baru masuk ini ya? Nggak ada. Soalnya yang dipahami oleh Kak Irfan berkaitan dengan asset based thinking itu apa? Asset based thinking, Kak? Tentu Kak Irfan sudah membaca modul kan? Oke, siap, Nah, Kak. Kak Bagus. Ya, terima kasih, Kak. Pendekatan yang berfokus pada kekuatan yang kita miliki untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, ya, terima kasih, Kak Bagus. Kak Iwan, pendekatan yang berfokus pada kelemahan dan kelebihan yang kita miliki. Oke, jadi kita mengidentifikasi sisi lemah dan sisi kelebihan yang kita miliki apa saja gitu ya Kak Iwan. Ya, oke, terima kasih. Lanjut lagi Kak Irfan sama Kak Joko, ini belum ini. Saya minta salah satu mewakili Kak pendapat berkaitan dengan aset based thinking Kak. Monggo Kak Joko saja, nggak usah ditulis di chat, langsung aja Kak Joko. Disampaikan aja Kak Joko. Ya Kak Iwan, monggo. Ya silahkan Kak Joko. Kak Joko, bisa terdengar Kak Joko? Halo Kak Joko, kok nggak ada respon? Oke, salah satu Kak, tolong ungkapkan pandangannya berkaitan dengan apa sih pendekatan asset based thinking itu? Nah, siapa yang bersedia menjadi relawan atau volunteer, monggo. Kak Irfan aja, Kak Irfan kayaknya belum ngetik ini. Monggo Kak Irfan. Mic-nya Kak Irfan. Masih buka Word-nya, ngelihat jawaban yang kemarin, Kak. Oke Kak, monggo Kak. Berkaitan pemahaman Kak Irfan aja Kak. Nggak perlu sama dengan yang ditulis, nggak apa-apa Kak. Kak Novrian, pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan kelebihan yang dimiliki, bukan apa yang tidak dimiliki. Oke, keren. Ya, terima kasih. Monggo Kak Irfan. Bentar Kak, Word-nya belum buka. Oh, belum ketemu? Oke, kita tunggu sebentar. Masih muter terus. Laptopnya paling ini. Oke, kita skip dulu aja, kayaknya ini waktunya habis nanti.
Oke, Kak. Jadi sesuai dengan yang telah dibaca dan ditulis tadi, sebenarnya asset based thinking itu apa sih, Kak? Dan yang menjadi keistimewaannya apa? Dibandingkan dengan pemahaman kita yang biasanya problem based thinking ya. Jadi pendekatan berbasis masalah. Ayo, Kak. Siapa yang menjadi relawan, Kak, untuk menyampaikan ini, Kak? Kak. Saya minta Kak Iwan. Monggo Kak Iwan. Kak Iwan. Kak Iwan kemana Kak Iwan kok nggak ada? Oke, kalau nggak respon saya minta Kak Indra aja, Kak Indra. Kayaknya serius lagi baca modul ini. Ayo Kak, ABT itu apa Kak? Dan keistimewaannya apa Kak? Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari fasilitator. Asset based thinking itu menurut saya merupakan proses berpikir bagaimana kita menggunakan sumber daya atau yang ada di satuan pendidikan, kemudian sumber daya itu bisa kita gunakan secara optimal untuk pembelajaran. Karena jika kita berpikir dari sumber daya yang ada atau aset kita yang ada, cenderung pemikiran kita akan ke arah ke yang positif. Nah, jika kita berpikir tentang kekurangan kita, itu cenderung pemikiran akan ke arah negatif, Kak. Ya. Jadi, ya, saya kira seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Indra. Jadi, dengan adanya asset based thinking ini kita cenderung apa sih kelebihan yang mau kita libatkan dalam hal pembelajaran gitu ya Kak? Iya benar. Oke, jadi karena kita sebagai guru itu muaranya adalah di murid atau peserta didik Kak. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi aset yang kita miliki, yang dapat kita maksimalkan untuk kegiatan pembelajaran. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Indra. Sangat mencerahkan. Saya minta dari jenjang sekolah SMP, dari jenjang SMP Kak, salah satu Kak. Kak, kalau punya saya ini Kak. Monggo Kak, diutarakan Kak, sambil dijabarkan Kak Irfan. Keistimewaan asset based thinking kalau menurut saya ini adalah fokus pada menemukan dan memperbaiki kekurangan atau masalah dalam kemampuan fisik atau teknik olahraga siswa. Ya, contohnya itu kita mengidentifikasi kelemahan dalam teknik latihan kebugaran jasmani dan memberikan latihan fisik. Kurang lebih seperti itu, Kak. Gimana pendapat kawan-kawan berkaitan dengan pendapat Kak Irfan yang menanggapi tentang asset based thinking itu Kak? Kira-kira sependapat atau berbeda pendapat Kak? Monggo ditanggapi Kak. Kak Verly, monggo Kak Verly ditanggapi Kak Irfan. Ini satu jenjang ini.
Iya Kak, saya nanggapin atau baca atau jawab yang di Nanggapi pendapat Kak Irfan tadi, Kak. ya. Jadi kalau bisa diulang kemampuan gerak kayak mana Kak Irfan tadi Kak Irfan? Jadi kalau menurut saya ini fokus pada menemukan dan memperbaiki kekurangan atau masalah dalam kemampuan fisik atau teknik olahraga siswa. Jadi kemampuan siswa itu kita temukan dan kita perbaiki kekurangannya. Setelah itu contohnya yaitu mengidentifikasi kelemahan dalam teknik latihan kebugaran jasmani dan memberikan latihan khusus untuk memperbaikinya. Seperti itu Kak Verly. Ya. Oke. Ya. Jadi saya mencoba menanggapi menurut pemahaman saya aja ya Kak ya. Jadi apabila nanti ada yang berbeda atau ada yang salah, mohon untuk dikoreksi. Jadi kalau yang disampaikan Kak Irfan tadi, kalau menurut saya dia masih berbasis dengan masalah karena dia masih menemukan kesalahan gerak dan lain sebagainya, tidak berfokus ke kelebihan. Contoh kalau menurut saya kalau yang berbasis dengan asset based thinking itu adalah kita melihat potensi siswa. Contoh kalau kita emang melihat siswa itu berpotensi untuk untuk lari maraton, berarti kan kita tidak perlu memaksa dia untuk belajar sprint dan lain sebagainya. Kita memfasilitasi mereka untuk mendalami, karena aset kita di siswa. Contoh kayak saya kemarin yang lomba di atletik di kabupaten itu kan ada siswa saya perempuan yang memang sering ikut maraton. Jadi saya tidak fokus untuk bisa meraih yang lari sprintnya, tapi saya fokus ke maratonnya karena memang sudah ada kelebihan siswa saya, memang kelebihannya di situ. Tapi kalau saya berfokus ke kekurangan, pasti saya akan memaksa mengejar. Oh ya, saya harus lari sprint, jadi saya harus melatih kecepatan. Kalau kita berpikirnya berbasis masalah, itu akan membutuhkan waktu lama untuk penyelesaian. Tapi kalau kita berpikirnya berbasis aset, kita dapat memanfaatkan yang apa ada. Contoh kalau aset modal itu kan modal manusia, berarti siswa, peserta didik, guru, dan lain sebagainya. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah yang peserta didiknya. Kita lihat kemampuan peserta didiknya di bidang apa. Begitu, Kak. Mohon koreksi untuk Kak Fasil dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Oke. Ada tanggapan lain berkaitan dengan pendapat dari Kak Verly, Kak? Kakak-kakak yang lain kira-kira gimana? Kita diskusi terbuka aja karena ini bidang kita ini Kak. Jadi kita enak kayaknya langsung ke diskusi lapangan aja ini. Jadi lebih biar kita bisa share pengalaman, share pemikiran, pemahaman. Siapa tahu ada miskonsepsi yang telah kita jalani selama ini gitu. Kalau saya menanggapi sedikit, saya mohon maaf ini Kak Irfan sependapat dengan Kak Verly tadi. Tidak maksud untuk mengoreksi ataupun seperti apa. Kalau Kak Irfan tadi memang itu masuk di problem based thinking Kak. Jadi itu berbasis masalah. Jadi itu tidak benar ya. Itu hanya berada di pemahaman yang di sebelah. Jadi di sini kita berusaha untuk menggunakan mindset yaitu ABT ya, ataupun aset based thinking. Jadi sesuai yang diutarakan Kak Verly tadi, jadi kita bagaimana memaksimalkan apa yang menjadi kelebihan peserta didik kita. Itu kalau berkaitan dengan potensi ataupun aset manusia. Kalaupun berkaitan dengan aset fisik ataupun sarana dan prasarana, nah misalnya kita mempunyai lapangan yang luas. Nah, tentu apa sih potensi yang akan kita kembangkan berdasarkan untuk memanfaatkan lapangan yang luas itu. Misalkan kita mau bermain bola bakar dengan pemanasan karena lapangannya luas gitu.
Kalaupun kita hanya iya, bener Kak Irfan, ini membalas di kolom chat. Oke, monggo Kak Irfan. Kayaknya Kak Irfan perlu kita berikan waktu untuk berpendapat ini Kak. Monggo Kak Irfan. Iya Kak. Terima kasih masukannya dari Kak Verly. Mungkin jawaban saya yang kedua ini mungkin ya Kak Verly ya. Yang masuk ke asset based thinking. Contohnya mengoptimalkan kemampuan atletik siswa yang sudah kuat dalam lari sprint dengan memberikan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan performa mereka. Oh, oke, itu sudah, Kak, mantap Kak Irfan. Kita sudah berarti alur pemikirannya sudah mulai terkoneksi nih. Oke, terima kasih Kak Irfan. Jadi kita memaksimalkan potensi. Jadi jangan sampai memaksakan kendala anak tersebut untuk mengejar sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sepakat. Ini Kak Joko. Terima kasih Terima kasih Kak Irfan. Pendekatan yang menurut saya memahami setiap anak dan memanfaatkan sarana dan prasaranya dengan maksimal. Oke, terima kasih Kak Joko. Oke, berkaitan dengan pemahaman ABT, kira-kira kita sudah sepemahaman apa belum Kak? Siapa tahu ada nih yang masih miskonsepsi berkaitan dengan hal ini. Monggo Kak, ada yang berpendapat, silahkan raise hand. Utarakan pendapatnya. Kalau saya pribadi setelah dapat masukan dari Kak Verly tadi, langsung masuk. Oh, yang ini berarti yang benar. Terima kasih Kak Verly sama Kak Mentor. Oke, mantap. Terima kasih Kak Irfan dan Kak Verly. Oke. Jadi dengan diskusi ini tentu kita dapat menemukan hal-hal baru yang sebenarnya telah kita lakukan namun kita belum identifikasi Kak. Oke, terima kasih Kak semua. Nah, kita akan melanjutkan. Jadi berdasarkan dari pemahaman kita berkaitan dengan ABT itu, jadi nanti karena muaranya kita harus peserta didik Kak. Jadi guru itu kalau muaranya nanti kegiatan banyak dan ini itu tentu kita perlu koreksi. Nah, kita ada muaranya tetap ke peserta didik. Jadi berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan atau lingkungan alam. Oke, monggo Kak Novrian. Dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasinya. Nah, ini Kak. Kita tentu dalam kuliah S1 dulu, dalam PJUK itu orientasinya adalah memaksimalkan gerak sebanyak-banyaknya kepada peserta didik. Nah, ini kita harus tetap memaksimalkan itu. Walaupun dalam mindset PKG ini, kalau kita menuntut untuk bugar dengan hanya seminggu 3 jam tentu tidak akan tercapai. Tapi kita harus memaksimalkan murid agar bisa memaksimalkan, kemudian sadar akan pentingnya gerak lanjutan di lingkungan alamnya. Gitu Kak. Nah, kita sudah mencapai di analisis kasus ini Kak. Kak Rohman ya. Kita ambil gambar dulu Kak. Mohon maaf Kak Rohman. Kakak bisa terbaca kasus di atas? Yang saya share screen terbaca nggak? Terlalu kecil itu, nggak kebaca Kakak. Nggak kebaca Kak Simon. Kak Simon kacamatanya lupa kepake ya. Tinggalan di sekolahan.
Oke. Sudah terbaca belum, Kak? Belum. Belum, Kak? Belum. Bisa diperbesar Kak Simon, itu ada tombol plusnya itu. Di zoom aja Kak Simon. Jenengan pakai ini kan apa? Oke, aman. Oke. Yo. Udah. Saya minta untuk di momen kasus ini Kak. Nanti di bawahnya ada di bawahnya. Monggo dibaca, saya beri waktu 3 menit aja Kak. Jangan di sini, di sana. Oke, sudah Kak? Nah, silahkan diidentifikasi Kak. Di bawahnya ada pertanyaan Kak. Jadi identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan oleh Pak siapa tadi namanya Kak? Pak Gerak. Oh iya, Pak Gerak. Nah, silahkan monggo diidentifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan oleh Pak Gerak itu. Kira-kira pendekatan apa Kak? Concept based thinking kayaknya. Berbasis masalah bukan Kak? Nah, kira-kira apa Kak Irfan tadi Kak Irfan? Pendekatan berbasis coba masalah. Nah, di menganalisisnya di kalimat yang mana Kak? Kak Irfan? Di kerjasama dengan pihak perkebunan itu Kak. Jadi identifikasi masalahnya Pak Gerak ingin melewati kebun milik perkebunan itu, tetapi karena pihak perkebunan itu terkenal sulit dan susah bermasyarakat, kepala sekolah tidak bisa bernegosiasi untuk
meminta dari permintaannya Pak Gerak itu, Pak. Jadi permintaannya Pak Gerak itu tidak dapat terlaksana, Kak. Kira-kira gimana ini pendapatnya Kak Mufti? Pendapat Kak Irfan berkait menurut pendapat Kak Mufti apa ini pendekatan berpikir Kak Gerak tersebut? Kalau Kak Irfan tadi menjabarkan berbasis masalah karena ada masalah di situ, pihak perkebunan sulit diajak untuk membuat MOU ya Kak ya, padahal di situ perkebunannya luas nih, bisa kita buat sarana lapangan olahraga. Nah, kira-kira menurut Kak Mufti gimana? Kalau ya terima kasih sebelumnya Kak Fasil. Menurut pendapat saya kalau dari kasus ini kayaknya menggunakan pendekatan asset based learning thinking tadi. Karena Pak Gerak ini melihat ada kelebihan yang bisa digunakan untuk untuk jadi mencapai tujuan pembelajaran itu dengan cara bernegosiasi lah dengan yang punya kebun tersebut yang dekat dengan sekolah, tapi memang kepala sekolah tidak bisa memberikan atau menjembatani permintaan Pak Gerak ini. Jadi kalau menurut saya ini masih menggunakan asset based thinking, Kak. Karena Pak Gerak ini melihat jadi, ada potensi gitu ya. Potensi ada yang bisa dimanfaatkan, kekuatan sumber daya, peluang. Gitu. Kalau menurut saya. Kekuatannya apa Kak Mufti? Berupa apa Kak Mufti? Kekuatannya yang dimiliki karena di situ lahannya memang dekat sekolahan, jadi kalau misalkan dipakai untuk anak-anak, manfaatnya akan tentu sangat bermanfaat untuk kegiatan di luar kelas. Jadi kalau menurut saya masih pakai asset based thinking. Oke, terima kasih Kak Mufti. Kira-kira pendapat yang lain gimana Kak? Kak Simon kayaknya pengen mengutarakan pendapat ini Kak Simon ya. Monggo Kak Simon. Atau kakak yang lain monggo Kak. Kak Frandika. Iya Kak. Yang saya ke pertanyaan yang kedua Kak Frandika. Kira-kira aset apa saja yang dimiliki dalam situasi di kasus 3 ini Kak Frandi? Ini izin menjawab ya Kak. Ini menurut saya ini masih pakai pendekatan yang thinking tadi ya. Namun ini saya lihat ada identifikasi yang aset lingkungan dan sosialnya mungkin Kak. Oke, apa saja Kak yang menjadi aset lingkungan ini? Di sini terdapat maksudnya ini Pak Gerak ini untuk memanfaatkan lingkungannya Kak, memanfaatkan lingkungannya untuk dijadikan tempat olahraga, tempat pembelajar di luar ruangan, namun di sini terkendala dengan Pak pemilik kebun kopi tadi yang mungkin susah diajak bernegosiasi mungkin Kak. Mungkin itu Kak identifikasi dari saya Kak. Oke, terima kasih Kak Frandi. Berarti di sini asetnya berupa kebun yang luas itu ya Kak ya, lingkungan. Oke, terima kasih. Iya Kak. Saya mohon ke terima kasih Kak Frandi.
Dari kacamata Kak Joko belum bersuara ini Kak Joko. Mana Kak Joko ini? Halo Kak Joko. Ini yang menanggapi untuk studi kasus 3 Kak ya. Berjalan kaki kan Iya. Berdasarkan studi kasus 3 itu aset apa saja Kak yang dimiliki dalam situasi tersebut Kak? Aset yang dimiliki dalam kasus di sini yang saya baca, yang jelas sarana dan prasarana artinya ruang lingkup yang ada di lingkungan sekolah. Sementara untuk lingkungan dia kurang memberikan apa ya, seperti support lah pada sekolah. Jadi gimana cara ini kan mencari jalan keluarnya untuk memberikan support pada sekolah. Cuman dari pihak yang memiliki lingkungan atau perkebunan ini tidak mengizinkan. Menurut saya sih perlu adanya negosiasi ya, walaupun di sini kan mana sih menegosiasi berapa? Jadi mumet aku baca. Iya Kak, monggo Kak. Yang jadi aset di sini adalah kok macet-macet toh mikrofonnya nih, laptop nih. Jadi Ya, aset yang jelas di kok sini Kak, jelas. jelas Pak ya. Jadi aset yang di Iya, sini jelas. ya dari studi 3 ini, yang pertama itu tadi anak berjalan, terus memanfaatkan lingkungan, sarana dan Iya. prasarana tadi, terus yang dimiliki oleh anak. Kok orangnya ra nyambung tuh penjelasan Apa Kak yang dimiliki oleh anak Kak? Iya, yang dimiliki oleh anak maksudnya di situ adalah sepeda. Ya. Kemudian aset selain aset lingkungan, kira-kira ada aset apa lagi Kak dalam penjabaran ini Kak? Ini aset diri kita, artinya setiap anak memiliki aset yaitu untuk jalan kaki. Artinya di situ ada aset tenaga dan seperti mempunyai tambahan juga selain tenaga yaitu barang, contohnya sepeda itu tadi Kak. Oke, berarti itu kalau masuk aset sarana prasarana itu Kak, berarti Kak masuknya ya? Iya, seperti yang Joko jawab di chat tadi, memanfaatkan ruang lingkup dan sarana dan prasarana. Artinya sarana prasarana bukan hanya ruang lingkup sekolah, yaitu yang ada yang kita milikin atau yang anak miliki. Oke, ya terima kasih Kak Joko, ini cukup menjabarkan ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Kak, jadi jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset pada situasi tersebut. Jadi kalau sudah ada situasi ketiga ini, kira-kira strateginya apa ini yang dikembangkan untuk menghadapi situasi tersebut? Saya minta Kak Rudi, monggo Kak Rudi. Baik, terima kasih Kakak Fasil. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang disampaikan tadi. Tapi sebelumnya pandangan saya Kak dari kasus 3 ini, bahwa pendapat saya dari kasus ini ada dua sisi Kak, di mana ada berbasis kekurangan atau masalah dan berbasis aset tadi Kak. Di mana yang berbasis asetnya salah satu yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan tadi, bahwasannya ada beberapa aset, salah satunya yaitu untuk membuka jalan pintas menuju jalan sekolah,
Lalu kebun itu bisa dijadikan sarana pembelajaran olahraga karena sangat luas. Itu untuk asetnya. Tapi di sini terbentur dengan berbasis kekurangannya atau masalah, yaitu kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Kak. Jadi kaitannya dengan pertanyaan tadi, solusinya adalah kepala sekolah harusnya mampu untuk bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat suatu MOU yang dapat terlaksana sehingga kedua aset yang saya sampaikan tadi bisa ditindaklanjuti oleh siswa maupun sekolah. Oke, jadi strateginya memaksimalkan lahan kebun itu ya Kak ya, dan Iya. membuat MOU kepala sekolah itu agar menindaklanjuti membuat MOU agar terlaksana ya Kak ya. Iya betul Kak. Oke, terima kasih Kak Rudi. Jadi tentu dari masing-masing kasus kita punya pemikiran yang berbeda-beda ya bagaimana cara memecahkannya ya. Oke, terima kasih Kak Rudi. Nggak mau rubah ya ininya Kak. Di situ slideshow-nya pindah nggak Kak? Belum Kak. Masih untuk di kasus 3. Iya, masih kasus 3. Oke, nanti coba saya keluarkan dulu kok nggak mau pindah. Oke, sudah Kak? Sudah. Oke, tadi kalau kita sudah berbicara tentang apa sih itu yang namanya asset based thinking. Nah, sekarang kita harus tahu juga ini apa sih yang disebut dengan deficit based thinking. Nah, kemudian yang menjadi penghambat-penghambat itu apa saja kita perlu mengidentifikasikan di dalam pembelajaran itu. Nah, ini di sini ada masalah mengapa sih guru PJOK ini perlu mempelajari ABT itu? Padahal kan kita ini sudah lama mengajar kok baru sekarang ini dikasih tahu penjelasan ABT itu. Kok enggak dari dulu gitu ya Kak ya. Nah, ini adalah kenapa sih kok pentingnya ABT itu kita kembangkan Kak? Oke ya Kak Firly. Nah, jadi guru PJOK itu perlu mempunyai pandangan berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki yang dapat dijadikan sesuatu kekuatan ataupun aset Kak. Jadi kalau kita punya sumber daya lingkungan yang baik, saya punya jalan lingkar yang menyerupai stadion ini. Nah, itu bisa kita maksimalkan ini untuk membuat lintasan lari jarak menengah misalnya. Itu jadi kalau pandangannya itu guru itu mampu menjadi intelijen Kak. Jadi apa aja sih yang perlu saya manfaatkan ini? Nah, jadi potensi-potensi apa saja nih? Oh, saya punya lingkungannya ada tangga yang banyak. Nah, kita bisa memanfaatkan tangga itu sebagai sarana untuk pembelajaran. Untuk melatih kekuatan otot tungkai misalnya. Untuk melatih kelincahan mungkin bisa kan? Ataupun power yang terutama. Nah, kemudian jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, nah,
Jadi kalau kita udah terbiasa berpikir berdasarkan aset ataupun kelebihan atau kekuatan, jadi maka kita akan lebih fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan tersebut, Kak. Jadi kita tidak melulu, aduh saya ini nggak punya sarana, gimana saya mau mengembangkan. Kalau dulu kan kita belajar itu hanya ngeluh. Saya nggak punya bola, gimana ini saya mau bermain, harus mampu memaksimalkan apa potensi yang ada di satuan pendidikan kita. Kemudian dengan menyadari betapa banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, jadi harapannya kakak-kakak itu terbiasa untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber daya yang dimiliki serta memanfaatkannya. Kalau kita sudah mengidentifikasi apa yang kita punya, kemudian kita harus memanfaatkannya, Kak. Kalau hanya pintar identifikasi, tapi dibiarkan saja ya tentu nggak berdampak pada peserta didik. Karena muara dari kita adalah ini, Kak. Pembelajaran yang berpihak pada siapa kalau pembelajaran kita ini? Pada kurikulum atau peserta didik? Nah, kalau pembelajaran kurikulum merdeka ini adalah pusatnya pada peserta didik atau murid. Nah, di sini adalah mindset ke depan, Kak. Jadi, kenapa sih kok penting pola pikir kita itu berdasarkan ABT itu? Atau berdasarkan aset itu? Nah, jadi kita belajar ini itu untuk mewujudkan visi ini, Kak. Mencapai tujuan-tujuan atau prakarsa perubahan. Nah, ini digagas oleh Kementerian Pendidikan. Jadi Menteri Pendidikan aja peduli dengan guru PJOK. Dan kita dibiayai untuk mengadakan pelatihan ini. Dan mau mengikutinya. Sedangkan nanti itu yang di angkatan 12 itu nanti dikembalikan ke Pemda, Kak. Tidak seistimewa yang kalau ini program GP ya, tidak seistimewa yang dibiayai oleh kementerian dan melalui BGP itu. Jadi di angkatan besok itu sudah dikembalikan kepada Pemda. Nah, tentu sejalan dengan PKG ini yang sekarang masih diakomodir oleh BGP, Kak. Atau Balai Guru Penggerak. Dan langsung dari kementerian. Nah, tentu kita menjadi target khusus guru itu yang mendapatkan program PKG, program pengembangan kompetensi itu. Nah, di sini kalau dulu itu, kalau ada masalah itu kita harus mengatasi dan kita harus menyelesaikan. Nah, kalau sekarang harapannya, kalau kita punya kekuatan itu, nah kita harus bisa menggunakannya, Kak. Kalau ada kekuatan di situ silakan dibaca itu. Kemudian kalau dulu ada upaya untuk mencari atau mengatasi masalah atau perspektifnya pasti ada sesuatu yang salah nih. Kalau ada nah, kalau sekarang upayanya beda lagi, Kak. Mengidentifikasi kekuatan, Kak. Kalau kita sudah mampu mengidentifikasi kekuatan, tentu perspektif kita juga berubah. Oh, pasti ada nih sekolah saya ini kekuatannya. Kalau dulu Pak Mufti, sekolahanku sinyalnya jelek. Waduh, Ibu Kepala Sekolah ini tidak mau membelikan bola ini. Nah, sekarang kita rubah. Wah, apa yang saya bisa kembangkan? Oh, saya banyak pohon-pohon ini di sekolah. Berarti saya bisa memaksimalkan pohon itu untuk apa ini? Kalau PJOK, kita buat sarana untuk pull up misalkan. Oh, ini bisa untuk bentengan ini. Nah, itu untuk melatih di permainan tradisional. Artinya, jangan sampai perspektif kita, guru-guru itu, hanya melulu melihat kelemahan sekolah, kelemahan kepala sekolah, kelemahan sarana. Nah, kita harus balik mindset itu, Kak. Kita harus mengidentifikasi kekuatan, potensi, dan aset, agar perspektif kita, sekolah saya pasti ada ini potensinya. Asetnya ternyata ada ini gitu. Paham nggak, Kak?
Paham, Kak. Jadi harapannya jangan melulu nyalain kepala sekolah terus ya Kak ya. Atau nyalahin lingkungan. Waduh, sekolahku ini jelek, ini nggak punya apa-apa. Nah, kita harus merubah itu. Karena masing-masing satuan pendidikan punya aset dan potensinya beda-beda. Ada berapa aset Kak yang perlu kita identifikasi itu Kak? Kalau yang teman-teman GP mungkin sudah belajar ataupun teman-teman yang sudah membaca modul mungkin sudah paham. Ada berapa aset Kak yang dijabarkan dalam modul ini Kak? Ada 5 ya Kak ya? 7 aset, Pak. Oke, mantap Kak Mufti, Kak Verly. Ada 7 aset. Mulai dari aset fisik, aset manusia, lingkungan, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Nanti kita akan mengidentifikasi itu, Kak. Nah, kemudian di poin yang ketiga, 7 kalau aset, kita, Pak. ya gimana Kak Mufti? Oke, jadi kalau kita fokusnya untuk mencari kelemahan dalam suatu sistem atau kesulitan, nah tentu pengalaman emosi kita nanti akan sering tidak menyenangkan. Tapi kalau sebaliknya, kalau fokus kita pada apresiasi kekuatan, potensi, dan semangat-semangat tertentu, tentu pengalaman emosi kita nanti akan senang terus. Kalau kita kerjaannya, waduh banyak kelemahan di sekolah saya, tentu kita akan murung dalam memberikan pembelajaran. Tapi kalau kita orientasinya pada aset dan kelebihan, ya udah kita enjoy dalam mengajar itu, potensi yang dimiliki ya udah kita maksimalkan. Sepakat Kak ya? Nah, di sini ada kasus satu lagi Kak. Saya coba memberikan waktu 5 menit Kak untuk membaca kasus ini Kak. Monggo Kak. Sudah Kak? Kalau sudah membaca, nah kita sekarang diskusi Kak. Bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Saya minta pendapatnya Kak Bagus ini. Kayaknya dari pertama on sendiri belum saya senggol ini. Monggo Kak Bagus. Kak Bagus. Monggo Kak. Kok suaranya belum masuk Kak Bagusnya?
Kak Bagus kok suaranya nggak kedengeran ya di device saya. Halo? Oh iya, masuk Kak, masuk Kak. Mungkin ke soalnya dulu kali Kak, belum selesai tadi baca ya. Oh, di kasusnya belum selesai ya, monggo Kak. Iya. Sudah Kak Bagus? Sudah Kak. Nah ini pertanyaannya Kak. Bagaimana sih Bu Hayati tadi itu memanfaatkan aset yang ada secara maksimal Kak? Monggo Kak. Oke baik, saya mencoba menurut pendapat saya di sini bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Di situ tadi Bu Hayati mencoba memaparkan apa yang sudah beliau dapat dari PPKG, kemudian beliau mencoba menyalurkan kepada teman-teman guru yang lain, sebagaimana beliau menyalurkan melewati jalur MGMP. Jadi di sana Bu Hayati tadi mencoba untuk memanfaatkan yaitu komunitas MGMP sebagaimana untuk memberitahu kepada rekan-rekan dan guru lain apa yang Bu Hayati dapatkan. Ternyata metode-metode yang selama ini kebanyakan dipakai dengan tadi yang disebutkan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran seperti komando itu tidak dapat membuat peserta didik bebas mengekspresikan pembelajaran pada peserta didik tersebut. Terus apa lagi? Jadi Bu Hayati dalam memanfaatkan asetnya itu kira-kira sudah maksimal belum Kak? Untuk asetnya mungkin ya menurut saya untuk MGMP itu sendiri itu kan sudah masuk ke apa ya komunitas bersama guru-guru lain di luar sekolah ya, komunitas belajar di luar sekolah. Makanya sebenarnya kalau untuk lingkup kecilnya sendiri pun juga diterapkan di sekolah Bu Hayati sendiri, tapi beliau memanfaatkan aset atau mungkin fasilitas karena Bu Hayati merasa mempunyai komunitas MGMP, makanya Bu Hayati memanfaatkan itu. Jadi karena ada komunitas MGMP itu, Bu Hayati memaksimalkan berbagi, bahkan tadi membuat webinar ya kayaknya ya? Ya. Berkolaborasi dalam kegiatan webinar itu ya. Nah, kira-kira yang dilakukan Bu Hayati ini kalau Pak Bagus di posisi Bu Hayati nih, kira-kira yang dilakukan apa kira-kira Pak Bagus? Apakah sama atau punya inovasi lain Pak Bagus? Untuk asetnya mungkin ya menurut saya untuk MGMP itu sendiri itu kan sudah masuk ke apa ya komunitas bersama guru-guru lain di luar sekolah ya, komunitas belajar di luar sekolah. Makanya Bu Hayati memanfaatkan aset atau mungkin fasilitas karena Bu Hayati merasa mempunyai komunitas MGMP, makanya Bu Hayati memanfaatkan itu.
Oh, kalau saya mungkin memanfaatkan komunitas belajar itu mungkin, Kak. Di ruang lingkup sekolah, kemudian di luar lingkup sekolah itu sendiri. Kegiatan dalam kombelnya apa aja itu, Kak, dalam MGMP itu, yang dalam bayangan Kak Bagus? Ya mungkin terkait, yang kita bahas, permasalahan-permasalahan yang sering kita alami ketika, proses pembelajaran. Ya mungkin seperti itu tadi, mungkin, ada di sisi lain sekolah yang memang dia mendapatkan dukungan kepala sekolah dan ada yang tidak mendapatkan dukungan kepala sekolah. Kemudian ya memang ada yang sudah full fasilitas, kemudian ya tetap ada juga yang belum full fasilitas. Ya mungkin sharing-sharing terkait permasalahan-permasalahan dan kemudian mencari solusi bagaimana, kita menanggapi permasalahan-permasalahan guru-guru yang ada di kombel tersebut. Oke, ya terima kasih Kak Bagus. Kalau dari kacamata Kak Iwan, bisa terdengar suara saya Kak Iwan? Kak Novrian, bisa mendengar suara saya Kak Novrian? Ya Kak, bisa Kak. Oke Kak, monggo Kak Novrian. Kira-kira kalau menurut Kak Novrian, kasus keempat itu, kasus Bu Hayati itu, bagaimana sih cara Bu Hayati itu memanfaatkan aset yang ada secara maksimal Kak? Yang menurut pandangan Kak Novrian gimana Kak? Soalnya yang mana Kak ceritanya? Ini Kak, dari kasus ke-5 tadi Kak. Oh, yang dipaparin sama Kak Bagus tadi ya? Iya betul. Oh ya, jadi sedikit banyaknya Kak sependapat lah sama itunya Kak Bagus tadi Kak. Aduh. Jadi sudah pemanfaatannya MGMP-nya sudah sesuai lah gitu ya Kak Novrian ya? Iya Kak, betul. Kalau misalnya Kak Novrian menjadi ketua KKG gitu Kak, di lingkungan itu kira-kira apa yang dilakukan untuk memaksimalkan kegiatan KKG atau MGMP itu Kak Novrian? Jangan ribut Kak. Coba Kak ke itu nyeti ke soalnya tadi Kak. Misalnya Kak Novrian menjadi ketua kelompok KKG PJOK di lingkungan misalnya. Kira-kira apa yang inovasi apa yang pengen dilakukan Kak Novrian gitu? Belum ini Kak, belum apa lagi lah. Belum dapat ini Kak. Belum dapat bayangan kesananya Kak. Oke, jadi kita mengikuti kegiatan dengan baik gitulah ya Kak ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Novrian. Nah, jadi iya, Kak. Jadi di situ ada empat komponen atau elemen di situ. Kalau ada komunitas MGMP PJOK di SMP tingkat kabupaten, kemudian ada pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran yang lebih variatif nih harapannya. Kemudian peran peserta yang aktif dalam kegiatan MGMP dan pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Nah, di sini kita harus salah satu dari ini kita harus mampu memaksimalkan Kak potensi-potensi ini. Kira-kira kakak-kakak sudah mampu mengikuti keempat-empatnya ini belum Kak?
Sudah memanfaatkan PMM dalam aksi nyata belum, Kak? Belum maksimal ya, Kak Ferli ya? MGMP SMP kayaknya Kak Ferli jadi salah satu promotornya, Kak Ferli. Ya, tapi tidak berjalan aktif, Pak. Oh, masih ini ya, terkendala lah ya, Kak ya? Ya, masih terkendala, banyak kendalanya, Kak. Oke, jadi mungkin nanti perlu kita identifikasi ABT-nya, Kak. Jadi kalau kemarin waduh banyak masalah ini dalam komunitas. Nah, kita harus perlu mengidentifikasi asetnya apa ini yang perlu kita manfaatkan. Teman-temanku ini banyak yang mempunyai sampingan di kebun nih. Nah, kita mungkin bisa alihkan nih KKG-nya. Tidak perlu jauh-jauh mungkin ataupun seperti apa untuk agar kita tidak fokus pada masalahnya aja, gitu Kak. Nah, ini ada di kasus yang satu lagi nih Kak. Setelah kasus ke-4 ini nanti kita akan masuk ke, monggo Kak. Silahkan kita baca dulu kasus ke-4 ini Kak. Saya beri waktu 5 menit Kak. Saya mohon kakak-kakak mengisi aset apa saja yang dimiliki oleh SMA Jiwasraga itu Kak, yang sudah dimanfaatkan. Saya mohon ketikkan di kolom chat masing-masing Kak. SMA-nya di tengah kota, kemudian dan sebagainya. Kira-kira asetnya apa aja yang sudah dimiliki oleh Jiwaraga itu, SMA Jiwaraga itu, dan yang sudah dimanfaatkan itu apa aja Kak? Monggo Kak.
Nah, saya kembalikan ke monggo, Kak. Aset jiwa raganya, aset fisik. Oke, Kak Frandika. Aset manusia, wali murid yang mampu. Betul sekali. Itu masuk aset manusia atau masuk aset sosial, Kak? Kak Verly. Dari mana? Dari mana? Kak Indra, sarana dan prasarana yang memadai. Dukungannya, oke, aset sarana, aset fisik ini ya, Kak ya. Kak Rudi, aset yang dimiliki berupa sarana olahraga yang memadai karena disokong oleh donatur dan wali murid yang peduli. Oke, daerah kota, Kak Joko ini sarana mendukung, donatur dan orang tua mendukung. Wah. Kak Irfan, aset lingkungan, aset sarana. Kak Novrian, aset fisik, ya berupa sarpras yang betul. Kak Frandika, aset fisik, manusia, aset lingkungan. Iya, bagus, terima kasih. Kak Ari, Kak Bagus, sarana dan prasarana yang didukung oleh orang tua dan donatur yang sangat mendukung. Oke, terima kasih. Kalau misalkan nih Kak Frandika, misalkan Kak Frandika menjadi guru PJOK di sekolah itu apa yang dilakukan Kak Frandi? Ya, yang pertama kita harus ini dulu ya Kak ya, memanfaatkan memang aset-aset yang ada di sana Kak. Ini kan asetnya sudah ada namun tidak terpakai karena ini dijelaskan karena saling lempar tanggung jawab mungkin Kak ya. Betul. Nah, yang pertama kan di sini kita melihat aset fisiknya ada, sarana dan prasarananya. Walaupun rusak atau seperti apa ya, cuman masih bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang kedua, aset manusia, Kak. Aset manusia, jadi yang saya lakukan lebih berdiskusi kepada kepala sekolah untuk bagaimana alat-alat olahraga itu jangan ditaruh di gudang di sana lagi gitu Kak, mencari tempat-tempat yang mudah untuk diambil gitu, seperti di ruangan dekat meja guru olahraga gitu kan, atau seperti dan lain-lainnya. Terus yang ketiga aset lingkungan Kak, karena kan terpusat di kota Kak, mungkin bisa memanfaatkan di kota itu lebih banyak kayak seperti kolam renang atau aset-aset yang lain Kak, lapangan futsal dan yang lain ya. Itu. Mungkin itu yang saya lakukan Kak. Memanfaatkan yang ada di sana Kak. Iya, bagus, terima kasih Kak. Daripada fokus ke masalah-masalah itu. Betul Kak, terima kasih Kak. Kak sebentar saya ambil casan HP mau lobet ini. Jenius sekali Kakak Frandika ini. Oke, mungkin kalau kondisi itu dibalik ya Kak, kita di posisi mereka, tentu kita akan mudah sekali mengoptimalkan aset-aset yang ada di SMA Jiwaraga itu ya Kak ya. Sedangkan kita aja di sini asetnya tidak segitu banyak yang bisa kita manfaatkan. Oke, terima kasih Kak Frandika. Nah, jadi ini tadi aset-asetnya di sana tuh letaknya sangat strategis, sarannya sudah memadai, kemudian
pendanaan dari orang tua dan donatur pun sangat mendukung. Apa yang dalam pikiran kita kalau kita disuplai oleh elemen-elemen yang seperti ini ya Kak ya. Nah ini kemudian ada keberanian dari dan sebagainya. Oh ini sudah sangat mendukung semua itu di SMA Jiwaraga itu. Nah ini kakak-kakak semua. Jadi kita harus mampu sesuai dengan modul yang telah kita baca tadi. Kita harus mampu mengidentifikasi ketujuh aset itu, Kak. Jadi ada aset manusia, aset sosial, agama, lingkungan, dan finansial dan politik. Nah, jadi saya akan share-kan linknya, Kak. Kakak-kakak nanti. Nah, silahkan masuk ke Figma, Kak. Seperti yang kemarin itu, Kak. Silahkan kakak-kakak mengidentifikasi ketujuh aset itu, Kak. Yang ada di sekolah kakak-kakak masing-masing. Nah, silahkan masuk ke Figma-nya, Kak. Ke yang 1.2, Kak. Yang ini, Kak. Apa saja aset Bapak Ibu yang dimiliki di satuan pendidikan untuk mendukung Anda? Nah, aset manusianya apa ini, Kak? Mungkin kalau saya guru yang kolaboratif, kemudian kepala sekolah yang support. Nah, kakak-kakak yang lain silahkan ditulis di situ, Kak ya. Bisa buka semua, Kak? Belum, Kak, masih loading. Oke, Kak, silahkan di. Lebih cepat aja ya, Kak ya. Kalau bisa masuk langsung aja diketikkan di situ. Nggak usah banyak-banyak, Kak. Yang penting sesuai dengan kondisi aja. Ini ada yang salah ngeklik tadi kayaknya. Kak. Pak, izin nanya tempat nulisnya di mana itu, Pak? Kok geser-geser, bingung aku lihat dulu. Nah ini Kak, punya saya ini kan ada nih sticky note nih, bawah nih. Nah ini, klik aja ini, klik, taruh aja di sini, di atas ini. Kok ini siapa yang geser-geser ini? Ini kok ada yang ngacak-ngacak ya? Awas, ngeblank lagi ya. Coba kalau ada yang ngacak-ngacak di... Wah, saya undo dulu. Ini kayak main game. Awas nanti ada yang ngeblank. Terus terang Kak, ini saya ini bingung ini Kak. Temukan tempat menulis. Laptop Belum bisa Kak. Ya? Pensilnya belum. Pertanyaannya pun hilang. Belum bisa buka ini, Kak.
salah, bentar. Kak Rudi ini menemukan, bingung ya nyarinya ini. Nah ini Kak, coba kakak di zoom in dulu. Nah baru nanti akan nampak Kak. Nah ditulis di situ ada Kak Rudi. Nah Kak Indra udah nampak itu. Langsung aja Kak ditulis di bawahnya modal lingkungan situ. Ini tadi udah acak-acak nih siapa ini tadi. Itu Kak Rudi sudah nulis ya. Kak Indra salah tempat ini Kak. Ini saya yang geser tadi siapa ini barusan? Kak Indra, nah langsung aja Kak klik sticky note ini Kak. Kak Rudi kan sudah. Yang lain pada kemana ini? Untuk ngetiknya, maaf Kak, yang mana ya? Kok aku jadi lupa. Klik sticky note ya. Nah, sticky di bagian mana ya? Masih bingung kan? Sebelah mana nulisnya? Ini Kak, kan coba silakan dilihat di Gmeet-nya. Lihat di Gmeet. Bisa lihat ke Gmeet. Nah ini Kak, klik ini sticky note ini, klik. Nah kita taruh nanti kemana nulisnya. Nanti saya cari. Nah di sini Kak. Ya belum Pak ya, soalnya nyelempet kecil sih. Nah ditaruh di sini nih. Di zoom lagi Kak Rudi yang sudah baru Kak Rudi aja ini. Loh, Nona punya Joko masuk kemana Pak? Kak Joko. Nah Kak Frandi itu langsung aja Kak Frandi diklik yang bawah itu Kak Fran. Kak Indra. Coba saya cek. Kak Indra ini saya geserin ke. Nah udah Kak Indra. Monggo Kak diklik. Ini pertanyaannya mana nih Kak? Nih pertanyaannya nih. Apa saja aset yang Bapak Ibu miliki untuk mendukung pengajaran PJOK yang berkualitas? Saya turunkan deh, biar dekat. Nah, Kak Rudi. Sudah kelihatan belum Pak? Kak Joko tadi ngetiknya kemana Kak Joko? Coba saya lihat warna apa. Makanya dikasih warna beda-beda Kak, biar saya bisa mengidentifikasi. Kak Verly. Kak Indra sudah nulis tuh. Kak Verly ini ke kiri Kak Verly. Sampai masih di kanan itu. Coba di zoom out dulu Kak Verly.
Nah, Kak Indra Jokowi siapa ini? Gede betul ini. Kak siapa ini gede banget ini. Saya kecilin dulu. Oh, Kak Joko. Kak Joko. Kak Joko itu kegedean Kak Joko. Kak ini harus gabung dulu sama email Kak ya? Kak Frandi udah gabung kok Kak Frandi. Kak ini Noprian Kak. Oh Kak Novrian ya. Kak Novrian suruh klik aja Kak. Sudah masuk ya tapi Kak Novrian. Sudah Kak. Ini masih ngelihat punya kawan-kawan masih curhat marut ya gini di ini. Tapi nggak bisa ngetik ya. Iya. Email Kak Novrian, coba saya cek. Indra, coba Kak Novrian minta bawahnya itu klik apa ya namanya? Pakai device apa Kak? Laptop apa? Laptop Kak. Coba di klik bagian bawah Kak. Tombol. Nah, bisa lihat share screen saya Kak. Nah, klik bagian sini nih Kak. Oh, yang paling bawah ya Kak ya? Request apa gitu Kak. Kak coba Kak ya. Kalau punya saya Kak, kok belum bisa ngetik juga saya. Kak Irfan ya? Kak Irfan, harusnya bisa Kak Irfan. Coba saya cek dulu Kak Irfan kemana ini larinya. Kak Verly, jalan-jalannya kejauhan Kak Verly. Ke kiri lagi Kak Verly. Anonymous ini siapa? Oh, Kak Irfan ke kiri, Kak Irfan. Kak Verly juga. Kejauhan, Kak. Coba di zoom in dulu. Dikecilin dulu, nanti kan nampak itu sebelah mana. Itu yang lagi rame pada ribut itu. Kak Frandika, dinaikin lagi, Kak. Udah bener Kak Frandika. Kak Verly ke kiri, Kak Verly. Kak Irfan ke kiri juga. Kiri lagi. Di modul 1.2 itu kan lagi saya hide. Nah, Kak Simon ke kiri, Kak Simon. Kayaknya seru kalau lagi main Figma ini. Lagi pada nyariin tempat. Kak Indra balik lagi ke kanan, Kak Verly ke kiri. Kak Irfan ke kiri juga. Di soalnya yang modul 1.2. Ini kok soalnya bisa Kak. Oh. 1.2 ini Kak. Ada modal manusia.
Kak Ferli kayaknya traveling Kak Ferli tadi. Kak Mufti juga traveling Kak, itu naruhnya yang di atas Kak. Ini gede-gede semua. Oke. Apanya Kak salahnya? Nggak salah Kak, cuman fontnya gede, apanya kotaknya gede-gede banget itu jadi nutup punya kawan ya. Oh, maaf ya kawan-kawan. Oke, Soalnya nggak kelihatan kalau kecil. Oke Kak, nanti dilanjutkan di apa setelah ini nggak apa-apa itu untuk Figma-nya. Jadi nanti kemalaman kita buru waktu. Nah sekarang saya kasih link satu lagi Kak. Saya belum bisa ngisi Kak, nggak tahu gimana itu. Kak Irfan bisa itu, bisa ngetik itu. Sudah kelihatan kok. Nanti di sebelah mana ngetiknya ini nggak bisa ngetik. Kak Simon lo bisa juga itu Kak Simon. Tutup ya. Sebelah mana ngetiknya? Nggak bisa. Woi, gede-gede woi. Kak Simon bisa Kak Simon. Tadi saya cek Kak Simon itu lari-lari di sebelah kanan tadi. Nah kan Kak Irfan itu di kanan Kak. Coba kalau di zoom in di sebelah kiri yang ada modul 1 titik. Nah Kak Simon itu di bawah tuh. Naik lagi Kak Simon. Nah silakan cari yang ini Kak. Ada sticky note ini Kak Simon. Oke Kak. Sekarang kembali ke Zoom Meet-nya Kak. Ke Google Meet-nya Kak. Silahkan kembali ke Google Meet-nya Kak. Sudah Kak? Halo kakak-kakak. Belum bisa nulis ini teman. Harus banyak belajar lagi nih. Nah nanti nulisnya dilanjut di balik layar aja Kak Simon dan kawan-kawan. Nah. Ada link satu lagi, ini saya perkenalkan namanya aplikasi Padlet. Monggo silahkan diklik Kak. Nanti akan tampil seperti ini Kak. Loh, Kak Ahmad. Gimana Kak Simon? Nah nanti tampilnya seperti ini Kak. Buka. Nah ini Kak. Mana? Nampak Kak? Nah setelah tampil seperti ini, nanti kakak-kakak klik aja plus ini Kak. Plus ini. Nah langsung aja ketik subjeknya apa. Misalkan namanya Kak Simon. Kak Simon AGT. Nah, langsung aja Kak. Jawab pertanyaan ini. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Strategi apa yang Anda lakukan? Nah, Kak Simon apa manfaatin strategi aset di SMP 6-nya? Misalnya gitu. Langsung masuk ke link itu Kak. Monggo Kak. Kalau sudah klik publish. Sama dulu ya? Ya. Mama. Nah, ini Kak.
Ada yang sudah publish? Nggak perlu panjang-panjang Kak, yang penting sudah ada untuk publish ya. Ini yang pakai keyboard portable ini siapa ini? Kak Bagus kayaknya, ini seru bener. Yang sudah langsung di enter aja Kak. Gimana Kak Indra? Ada kesulitan Kak Indra? Iya Kak. Maaf ini baru bergabung Kak. Tadi dari klik aja link yang ada di chat Kak, Google Chat itu. Yang ada di Gimit. Ada tulisan nama Vitadi Nah, klik ini Kak. Klik tombol plus ini yang bawah kanan itu Kak. Oh. Nah, tombol plus kuning itu klik. Ya, keluar nanti subjek. Akan keluar. Nah, ditulis aja subjek nama Kak Indra. Terus ketik aja jawaban dari pertanyaan itu. Oh, ini lebih simple kayaknya ini ya. Nah, betul. Tadi lebih ribet ya Kak. Terus nulis jawabnya tinggal di enter ya Kak? Oh, di bawah sini ya? Benar. Oh, iya. Ketemu. Terima kasih. Oke, terima kasih ini Kak Rudi pendapatnya. Asetnya oke. Kak Verly. Kemudian Kak Frandika. Kak Mufti sudah nampak semua di situ. Kak Irfan. Yang lain silahkan menjawab ya. Ini sambil melanjutkan lagi di link itu Kak. Nah ini tulisan Happy Grasshopper itu apanya ya Kak ya, yang di atas nama kita? Apanya Kak? Tulisan itu yang di atas nama kita itu apa nih Mas? Oh itu template yang kita pilih Kak itu. Oh, Loyal Spider, Happy Grasshopper, Pakidak. Nama udaranya itu pemutih. Iya, nama udara. Chat. Nah, jadi kakak-kakak untuk menyingkat pertemuan pada malam hari ini, karena kayaknya kalau kita tunggu nanti setelah ini boleh dilanjutkan untuk mengirimkan link Figma sama Padlet itu. Nah, jadi kakak-kakak harapannya nanti kan pertanyaan yang saya share ini nanti silahkan dibuka di LMS, ada di sana. Nah, kemudian ini adalah template-nya, Kak. Jadi kakak-kakak nanti mengidentifikasi aset ini, kemudian pemanfaatannya dalam pembelajaran itu apa, kemudian nanti di-upload di link ataupun di LMS di penugasannya, Kak. Maksud nggak, Kak? Paham nggak, Kak? Iya. Nah, jadi nanti silahkan. Itu terakhir kapan ya, Kak?
due date-nya di modul berapa Kak? Itu di modulnya Kak? Modul 1.2. Berapa gitu di bawahnya ini. Nanti silakan dicek Kak Frandi di LMS Kak. Jadi nanti di share di akun LMS kakak-kakak semua. Jadi kemudian bagi yang tugas-tugasnya belum, ada yang refleksi 1.1 itu ada yang belum, tolong dikirim Kak. Karena dari 12 itu baru 11 yang ngirim Kak dari 15. Gimana Kak? Ada pertanyaan untuk pertemuan malam ini Kak? Joko ini Kak nanya tugas Joko kan kemungkinan ada yang belum kayaknya, soalnya yang pertemuan kemarin itu Joko kan nggak menyimak maksudnya, karena ada terkendala masalah sedikit yang Joko jelaskan waktu itu. Jadi mungkin untuk tugas-tugasnya belum Joko pahami. Yang terkendala di penugasan bisa chat saya via WA pribadi ataupun di grup Kak. Nanti kita bisa, maksud saya gini kakak-kakak, jika ada kendala itu mohon di-share aja di grup. Nah nanti kita pecahkan bersama-sama di grup. Karena kita grup itu ruang komunikasi kita gitu. Nggak usah ragu-ragu. Nah di sini Kak nanti di modul 1.2.d 1.2.e ini ada due date-nya nih 5 Oktober, kemudian ada yang 17 September nih. Jadi modul ini tolong dicek terus Kak, biar kita sama-sama memahami apa yang belum kita terselesaikan gitu ya Kak ya. Ada pertanyaan Kak? Saya mohon on cam semua Kak. Kakak-kakak mohon untuk on cam semua. Kita telah mencapai di sesi akhir. Seperti biasa sebelum kita penutupan, kita harus ada dokumentasi dulu kegiatan berkaitan dengan kendala-kendala LMS, Kak Novrian. Jika ada kendala langsung komunikasikan aja Kak Novrian ya. Jangan sungkan-sungkan. Kita di sini bersama-sama belajar. Kak Bagus dan Kak Indra kok belum on cam ini? Kak Bagus. Jaringan. Oke. Masih belum bukan Kayaknya dari boleh bebas kayak. Oke, silakan kita menghadap ke kamera dulu. Tolong ada yang membantu saya print screen juga. 1, 2, 3. Oke, menggenggam. 1, 2, 3. Kak Simon senyum gak Kak Simon? Kayaknya serem bener Kak Simon ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk malam ini. Mohon maaf saya skip karena jujur malam ini banyak agenda ini. Mungkin setelah ini ada pertemuan di lain tempat dan tolong LMS dipantau terus. Jika ada refleksi 1.1 yang belum, kita komunikasikan di grup. Jadi jangan sampai ada yang terlewatan gitu Kak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup malam ini dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tetap semangat. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini walaupun tidak banyak tetap memberikan dampak ke dalam pembelajaran. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Selamat bertemu di tatap maya dan Zoom berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Oke.